Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita senantiasa tak henti-hentinya kita mengucapkan ucapan kalimat syukri. Kalimat syukri itu adalah alhamdulillah. Segala puji, segala kenikmatan, segala pujian yang ada dan melekat pada diri kita itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah yang memiliki pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kenikmatan, kita hanya diberi, kita hanya dititipkan. Maka dari itu jiwa raga adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasainya, Allah yang menggenggam jiwa raga kita, hati kita. Maka dari itu yakini, imani bahwasanya kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari titipan yang Allah berikan pada hari ini. Maka dari itu tujuan daripada pengajian ini adalah satu, mengingatkan kembali tujuan daripada asal muasal kita. Dari mana mau kemana? Dari mana? Dari Allah. Untuk mana? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tujuan yang pertama kajian ini adalah satu, mengingatkan kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, Allah adalah Khalik yang menciptakan. Kita diciptakan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari kajian ini adalah yang keduanya adalah salah satunya menghilangkan dari yang namanya kebodohan hati, pikiran, amal. Bisa kemungkinan amal kita jauh dari ilmu yang ada di akal dan ilmu yang ada di hati. Maka dari itu hari ini adalah tujuannya adalah satu, memantaskan diri kita agar kemudian hati, pikiran, amal selaras, Pak. Nyambung gitu ya. Nyambung. Banyak hal yang tidak selaras. Maka dari itu kenapa orang-orang jauh dari ajaran Islam? Maka jawabannya itu, Pak, kemungkinan tidak selaras. Ilmu yang ada dalam hati, ilmu yang ada dalam pikiran, dan ilmu yang ada dalam amal. Jadi upami tegaduh ilmu tenu hati sareng pikiran mau jadi amal. Atau kemungkinan bisa juga orang yang banyak mengamalkan tetapi jauh dari tuntunannya. Maka dari itu orang pelarian, Pak. Jadi sifat ilmu hari ini adalah netral, Pak. Yang hari ini berfaksi-faksi, berkelompok-kelompok, itu adalah bagian daripada Islam, nilai Islam itu tumbuh itu karena banyak kelompok, Pak. Jadi banyaknya kelompok hari ini adalah salah satu bentuk Islam itu tumbuh, gitu. Makanya dari berbagai banyak kelompok, maka ambillah bahwa sifat ilmu itu netral, Pak. Tidak memilih kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak. Tetapi sifat dari ilmu itu adalah dia tetap tegak di atas di antara kelompok-kelompok itu. Maka dari itu cari sumber ilmu yang dimana sumber ilmu itu mengarahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu milariannya lami, Pak. Ayeuna orang mengkaji hiji buku, hiji kitab anu dikarang ku Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ieu teh hiji karya ulama, seueur karyana, Pak. Anjeunna oge gaduh hiji kitab tafsir namina Al-Ilmam bi Ba'di Ayatil Ahkam. Jadi kitab tafsir khusus untuk mengkaji ayat-ayat tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Ini kitab tafsir nanti. Nah, abdi nembe ngadownload kitab anu khusus sholat sareng kitab wudu. Nah, salah satu nabi itu. Terus abdi di pelarian apa yang bisa diberikan kepada jamaah untuk mempersiapkan ibadah selanjutnya. Jadi hari ini adalah tujuan pengajiannya mempersiapkan para bapak sekalian untuk menjalani ibadah Ramadan. Ayeuna bulan Rajabnya kaping sabaraha? Pertengahan 14 ya.
Terus pertengahan Pak, Rajab terus pertengahan, kantun Sya'ban terus Ramadan gitu. Nah gitu. Jantan Bapak terus aya rencana Ramadan kegiatan? Ayahnya, insyaallah. Buka bersama salah satunya. Persiapan dari sekarang Pak. Bapak akan melakukan apa di bulan Ramadan, makanya perlu persiapan. Makanya kajian kita ini adalah satu kajian thalabul ilmi untuk mempersiapkan kegiatan ibadah berikutnya. Itu jadi anu kamari anu kitab Al-Azkar kita pending dulu karena akan ada bulan mulia dalam satu tahun, ada bulan mulia ya, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dipastikan untuk mendapatkan kemuliaan, kita persiapkan kemuliaan apa yang kita akan siapkan. Makanya kita akan hadirkan abi tos uploadnya, tos nge-share di grup Al-Kausar terkait bukunya kieu Pak beri kenging motokopinya lira terus ditinggal mudah-mudahan menjadi bekal para bapak sekalian dan para ibu untuk menjalani ibadah Ramadan 1447 47 Hijriah. Tuh, Hijriah. Sekedap di 1448 rengse we Pak. Jadi waktu ke waktu, menit ke menit, hari ke hari teh harus ada. Nah, makanya paling tidak kajian kita setiap tahun ada yang kita selesaikan buku Pak. Ya, buku. Jadi paling tidak ente terang ulama atau tapi ente tepang sareng Syekh Al Utsaimin atau buku-bukuna gitu. Karena kan lintas negaranya di Mekah, ya, di Mesir. Nah gitu Pak, sebagai pembuka mudah-mudahan menjadi cakrawala wawasan para bapak sekalian, dan mudah-mudahan nanti karena kajian kita adalah studi naskah Pak, saya mengharapkan nanti kajiannya tidak monolog, jadi Bapak juga mengkaji naskahnya, karena kalau tidak mengkaji naskah salah satu untuk mendapatkan ilmu lebih cepat adalah Bapak melihat gitu ya, melihat menulis gitu ya. Surat Al-Alaq membaca, surat Al-Qalam menulis. Jadi baca tulis itu di Quran. Menulis metodenya dua. Sebagai pembuka itu. Baik, para bapak sekalian, waktu kita sampai dengan pukul 6, mudah-mudahan sampai satu tema. Tema kita adalah tentang fi fadli syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para bapak sekalian, kita mulai kajian kita. Tema kitab kita atau judul buku ini, judul kitab ini adalah Majalisu Syahri Ramadan. Majalis itu tiasa isim zaman, tiasa isim makan. Wami isim zaman, isim makan, iya Pak. Majalis teh. Majalis teh awal kata atau terdapat di dalam kamus itu kata jalasa. Jalasa itu duduk. Majalis itu isim itu duduk kepada jama, ya, kata yang menunjukkan banyak. Kata yang menunjukkan satunya adalah majelis. Ya, jadi majelis itu tempat duduk didasarkan isim makan. Tetapi bukan ini maknanya. Majalis itu adalah isim zaman, waktu, ya, waktu duduk. Artinya apa? Artinya adalah sesi atau pertemuan. Jadi majalis itu pertemuan. Syahri Ramadan, bulan Ramadan. Jadi tema-tema pertemuan bulan Ramadan. Nah biasanya ini dikaji di bulan Ramadan terus lebat bulan Ramadan gitu Pak. Orang mente. Orang mah ulah lebat karena bulan Ramadan, nembe bulan Ramadan nembe kayak ngaji gitu ya. Nah, jadi hari ini ada sekitar 1,5 bulan. Mudah-mudahan rengse Pak, sasi setengah biasa. Mudah-mudahan ya. Nah, biasa rengse. Nah gitu. Nah jadi kitabnya adalah Majalisu Syahri Ramadan. pertemuan bulan Ramadan. Nah, Syahri dan Ramadan, bulan Ramadan. Setiap bulan pada dasarnya tidak ada yang mulia Pak. Ya, Syahri itu kan bulan. Syahri itu bulan. Jadi bulan itu sebetulnya tidak ada yang mulia. Karena didasarkan dan di dalamnya ada kejadian, maka bulan itu menjadi ikut mulia.
Ya, Ramadan juga tidak mulia, Pak. Ramadan itu tidak mulia. Dulu Ramadan itu adalah didasarkan pada suatu keadaan di Mesir, itu keadaannya panas, Pak. Keadaannya panas. Romdo itu panas. Panas itu membakar. Makanya kenapa pengambilan kata Ramadan didasarkan dan dijadikan satu kejadian di dalamnya ada turun Al-Qur'an, maka Ramadan menjadi ikut mulia. Itu. Makanya ada salah satu surat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi salah satu bentuk kemuliaan Ramadan itu di dalamnya ada turun Quran. Makanya turun Quran itu nanti Pak nu di PHB ikan oleh Indonesia tanggal 17 pada satu ukuran ulama nuzul Quran itu tidak di tanggal 17. Ada ulama mengatakan tanggal 24, nuzul Quran itu tanggal 24. Bukan 24 Masehinya, tapi 24-nya Hijriyah. Gitu. Makanya nanti fleksibel, ada pendapat-pendapat. Nanti pendapat upami Bapak mengarah kepada fikih, ya, pendapatnya kan banyak. Ada yang arjah, ada yang asoh, itu nanti fleksibilitas untuk mengamalkan amaliyah di ranah fikih berbeda-beda nanti, Pak. Ada juga, nah ini makan sejarah, makanya ada yang paling banyak mengatakan begitu, Pak. Namanya sejarah begitu, pendapat. Nah, makanya tidak bisa ditentukan bahwa nuzul Quran itu tanggal 17, tidak, karena ada pendapat yang lain. Itu bagaimana sikap kita? Sikap kita menerima semuanya. Ada yang mengatakan 17 tampi, mengatakan 24 ditampi. Itu hanya sifat ilmu itu jelas, ya. Yang kedua, sifat ilmu itu jelas. Tidak abu-abu. Nah, majalisus syahri Ramadan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada mukadimah dulu, pengantar. Syekh Al-Utsaimin memberikan pengantar buku ini dengan memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengantarnya innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tah ieu teh kedah diartoskeun, Pak. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongannya, wa nastaghfiruh, dan kami meminta ampunan. Jadi mukadimah ketika kajian, ketika khutbah Jumat, itu teh bukan hanya esensi mukadimah saja, Pak. Tetapi di dalamnya mukadimah ketika imam atau khatib menyampaikan mukadimah, itu pada dasarnya meminta. Ya, pada dasarnya meminta. Makanya sama-sama meminta, satu meminta pertolongan, dua minta ampunan, yang ketiga meminta taubat. Ya, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari syurur, kejahatan diri, Pak. Ya, jadi mukadimah tadi hartoskeun teh bilih oh itu mah hanya awal saja, tidak. Justru di situ ada makna. Seseorang menyampaikan makna khutbah, makna ceramah itu kedah dimulai dengan memuji Allah lah. Karena Allah nu maha masihan ilmu, gitu. Jadi sebelum kepada pembicaraan yang lain, ibu bapak membicarakan tentang urusan dunia, kedah diawali heula dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih suka dipuji, Allah lebih suka disanjung. Makanya di doa, Pak, kan sifat doa tilu, satu pujian, dua sanjungan, tilu permintaan. Jadi pami Bapak nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, sanjung heula Allahna. Nu kadua puji heula Allahna, baru nyuhunkeun. Kitu nya. Sifat doa tilu tadinya, kahiji sanjungan, dua pujian, tilu permintaan. Makanya sanjung dulu Allahnya. Allah nu maha memberikan ilmu, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah tidak ada rezeki yang kau berikan kecuali yang misalkan yang halal saja. Itulah satu pujian. Kemudian wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kesalahan amal. Jadi bagaimana cara mengantisipasi kesalahan amal? Ilmu, Pak. Itu ilmu. Jadi ilmu itu
adalah mengantisipasi kesalahan amal. Jika Bapak berhenti dari ilmu, akan kekhawatirannya adalah Bapak salah amal. Tuh, pami Bapak rengse abi mah tos alimah milarian ilmu teh kemungkinan akan banyak salah amal. Gitu. Makanya bagaimana agar tidak salah amal dibarengi dengan kajian. Mayahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang akan mampu memberi hidayah. Makanya kedah yakin ke Allah Subhanahu wa taala teh. Jadi setiap waktu Bapak sangat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhubung dengan kekuasaannya, terhubung dengan oh ini salah, ini benar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Allah lah satu-satunya, tiada yang menyekutukannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad satu dua Pak. Ada dua ya. Satu abduhu hambanya, wa rasuluhu utusannya. Gitu. Jadi kalau hanya abduh saja tidak ada utusan, yang namanya utusan ada risalah Pak. Jadi Rasul itu utusan, pesannya adalah risalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti uman tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti kebaikan sampai kepada hari pembalasan dan keselamatan. Orang lebat keluarga Nabi sanes lebat sanes apa namanya, garis keturunannya terang kaluhurna. Sahabat Nabi sanes tepang sareng Nabi sejaman dengan Nabi hidayah. Makanya yang ketiga Pak, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita adalah masuk kategori waman tabi'ahu, dan orang yang mengikuti Nabi, ya, mengikuti keluarga Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi, berarti keluarga Nabi, sahabat Nabi di dalamnya punya ilmu. Ilmu nanti mana? Ilmu nanti Allah. Nah, orang mah anu katilu Pak. Kita masuk pada kategori waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siapa orang yang mengikuti Nabi? Bapak termasuk? Termasuk. Ya, satu kajian, satu ibadah sholatnya mengikuti Nabi, menyesuaikan hadis-hadis dari Nabi, sifat-sifat sholat Nabi. Makanya nanti suatu saat kaji Pak sifat-sifat sholat Nabi, ayat kitabna. Tina Bukhari ayat, tina Muslim ayat, tina Bulughul Maram ayat. Jadi sifat-sifat sholat Nabi itu kumaha? Ketika gerakan bacaan kumaha, itu dikaji agar kemudian masuk nih kategori wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Margi upami henteu ittiba mah, henteu taat mah, henteu ikut Nabi mah repot Pak, repot. Kenapa repotnya? Karena salah satu yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir itu salah satunya Nabi itu mempunyai keunggulan satu, umur Nabi pendek Pak, 63 tahun. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan Nabi mampu memberikan syafaat kepada orang-orang, kepada umat yang di ujung nanti tuh Pak. Terus badai hamin hiji kiamat hamin hiji kiamat Nabi tetap memberikan syafaat duka kiamat akhirah. Begikan ke ayat di mana Afrika ya, vokalis yang mendidik yang 12 ya. Akhir nama nyanyi deui Pak. Konser deui. Jadi ada seorang vokalis di Afrika gitu. Hideung Pak. Meramalkan bahwa tanggal segitu itu ada kiamat. Tapi tetap tidak terjadi, malah melakukan konser atau tas rupi-rupi. Terus nu berikutnya
Sekarang sudah mulai bermunculan. Ya, bermunculan orang-orang di media sosial mengatasnamakan agama tapi bukan agama. Makanya dasarkan deh Pak, wih gini kana Quran. Wih gini kana Quran dan kembalikan lagi kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Amma ba'du fa hadhihi majalisu li syahri Ramadan. Dan adapun setelah gitu ya, amma ba'du itu dan adapun setelah pujian pujian-pujian kepada Allah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi majalisu li syahri Ramadan. Dan buku ini adalah buku majalis syahri Ramadan, buku tentang pertemuan di bulan Ramadan al-mubarak yang diberkahi, tastau'ibu katsiran min ahkamis siyam wal qiyam, yang mencakup banyak hukum-hukum tentang saum, wal qiyam dan salat, waz zakat dan zakat. Wa ma yunasibul maqama, dan apa hal-hal yang relevan terkait tentang makom untuk membangun atau menghidupkan fi hadza syahril fadil, pada bulan yang mulia. Rotabtuha, saya menyusun, Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan Syekh Al-Utsaimin, saya menyusun sesi-sesi yaumiyah hari wa aulailiyah dan malam. Jadi sehari semalam. Syekh Al-Utsaimin menyusun buku ini untuk satu panduan Bapak melakukan aktivitas di siang hari dan malam hari. Gitu. Iya ulama ya, orang anu teu tiasa nyusun buku, ku ulama disusun di pasihan panduan kumaha carana melakukan aktivitas bulan Ramadan di siang dan malam hari. Itu maksudnya. In takhabtu katsiran min khutbatiha min kitabin. Dan saya telah memilih banyak buku-buku ya, buku-buku di antaranya ini kitabna teh. Jadi Syekh Al-Utsaimin mengambil salah satu kitab namanya teh Qurratul Uyun Al-Mubsirati bi Talkhisi Kitab At-Tabsirah. Satu kitab namanya teh Qurratul Uyun Al-Mubsirati bi Talkhisi Kitab At-Tabsirah. Ma'a ta'dili ma yuhtaju ila ta'dilihi. Disertai dengan apa namanya satu modifikasi ya, apa yang diperlukan. Jadi maksud nama satu ta'dil itu apa namanya koreksi ya, atau napi satu catatan ya, catatan penting. Wa aktsartu fiha min dzikril ahkamil wal adab, dan saya banyak menyertakan ya hukum-hukum dan menyebarkan. Jadi di dalam kitab ini ada banyak hukum-hukum dan banyak adab-adab. Lihajatin nasi ila dzalika, tuh untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan umat. Wasamaituhu, dan aku menamakan kitab ini Majalisu Syahri Ramadan, kitab pertemuan-pertemuan bulan Ramadan. Kemudian waqad sabaqu an tubi'a iddata marratin. Kemudian aku telah mencetak dengan berulang kali ya. Jadi buku ini sudah dicetak berulang kali. Ini tahun sabaraha ini Pak Kiki ya? 1443 akhirnya 1447. Oh, 4 tahun yang lalu ya. Oh, cetakan terakhir. Oh, cetakan ke-8 ini. Cetakan ke-8 teh 1443. Itu. Oh, iya penyusunnya ya. Tahun mana ya? 1435. 1435 tahun sabaraha tah, Pak? 12 tahun yang lalunya, berarti sekitar 2000, karena 2025, 2015-an, 2015. Oh gitu, jadi terakhirnya cetakan 8, 1443 juga tah ayeuna dicetak di henteu, berarti terakhir. Tsumma bada ali an u'alliqa alaihi bi sifatin mukhtasaratin. Kemudian saya mengomentari secara ringkas wa takhriju hadis, kemudian menelusuri hadis. Jadi di dalamnya banyak hadis.
Wa idafatu ma ra'aituhu muhtajan ila idofati. Kemudian menambah, ya, saya menambah sesuatu yang diperlukan. Wa hadfu ma ra'aituhu mustagnan, dan saya menghapus sesuatu yang tidak perlu. Jadi ieu teh tos diringkas ku Syekh Al-Utsaimin teh, dibuat kemudian dibuang yang tidak perlu. Wa huwa yasirun la yukhallu bimaqsudil kitab. Dan ini adalah kitab yang ringkas, yang mana kalaulah banyak suatu pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, maka tidak mengarah kepada tujuan kitab. Jadi tujuan kitab ini adalah mengarah kepada hal yang perlu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin di pengantar bukunya meminta kepada Allah, as'alullah ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu, ayyaj'ala amalana khalisan lillah, menjadikan amal kami semata-mata ikhlas kepada Allah. Nah, berarti orang anu ngajina apa? Wih gendai gitu ya. Upami Syekh Al-Utsaimin membuat dan mengarang kitab ini kepada umat ikhlas kepada Allah, kita pun sama mengkaji buku ini ikhlas kepada Allah. Wa ayyanfa'a biha, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kitab ini. Innahu jawadun karim, tuh Syekh Al-Utsaimin memberikan pujian, sesungguhnya Allah yang Maha Dermawan dan Maha Baik. Itu uhidai ka Allah, Pak. Ulama ge ieu sekaliber itu terus profesor, Pak, gitu. Terus profesor. Gendai tidak ada satu keilmuan kepada kita atau kita mempunyai ilmu kemudian kita menyombongkan, tidak ada. Deui ka Allah. Allah anu Maha Dermawan, Maha Baik. Baik, kita masuk pada sesi pertama, al-majlisul awal, pertemuan pertama. Fi fadli syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Setajan karena bahasan kitab inti dari kitab ini, kinten-kinten Pak, Bapak terang keutamaan Ramadan. Muntah Ramadan. Dilebetna ya Quran. Qurannya dibaca tuh, Pak. Bulan Ramadan keutamaannya di dalamnya ada Al-Quran, kan diturun. Nah, ketika Bapak memahami Al-Quran, di dalam bulan Ramadan ada Al-Quran yang diturunkan, Bapak paham tidak? Di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan, di dalam Al-Quran itu ada di dalamnya ada kemuliaan. Orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang membaca atau orang yang tidak membaca? Yang membaca. Orang yang mendapatkan kemuliaan adalah orang yang membaca. Ketika Bapak tahu saja, tapi tidak membaca Al-Quran, kayaknya itu keutamaan Ramadan. Tidak. Nah, inilah salah satunya. Tetapi nanti di dalamnya ada hadis, Pak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin juga di sini membuka materi tentang keutamaan Ramadan dengan pujian, Pak. Alhamdulillahilladzi ansya'a wa bara. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dan membentuk. Gitu ya. Jadi Allah tos nyiptakeun, Allah nu ngabentuk. Jadi kalau ada Tuhan yang menciptakan tapi tiasa ngabentuk, sanes Tuhan. Sanes Tuhan ya. Sanes Tuhan. Dina soca we Pak nya. Kornea, pupil, iris, klera. Ini Pak. Anu ngazum ya, anu zoom itu teh kan ada untuk fokus kan tuh. Tina soca wae bentukna teh rupi-rupi, Pak. Ya, namina rupi-rupi. Makanya wa 'allamal adama asma'a kullaha, Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama. Ini Pak maksud nama. Gitu. Jadi Allah itu mengajarkan kepada umat itu nama. Kalau tidak tahu nama, tidak tahu fungsi. Gitu. Hanya nama belajar, hanya nama. Wa khalaqal ma'a was-sara, dan Allah yang menciptakan air dan tanah. Wa abda'a kulla syai'in wa dzara, dan Allah yang telah menetapkan dan menyebarkan. Ya, dan Allah telah menciptakan dan menyebarkan. Dan Allah menciptakan manusia dan menyebarkan manusia. La yaghibu an basarihi saghirun naml fil lailah idza sara. Yang tidak luput lagi dari pandangan kita semut yang kecil, ya. Pada malam hari jika berjalan, Bapak terang berjalan semut ayeuna nuju poe. Terang tuh, Pak. Dicirian teh semut eta teh ieu naminana disebut A. Terus berkumpul dengan koloninya, mana terang teh. Allah mah terang. Allah mah terang.
gitu. Jadi manusia apa namanya diberikan tandingan atau diberikan tantangan kepada Allah, memberikan tantangan kepada manusia sok biasa tuh milarian hiji hiji sireum, sedangkan spesies sireum teh kan rupi-rupi ya, rupi-rupi ya. Salah satunya sireum anu nyocok dia, sireum nondi, wah bermain gitu, sireum hidung, sireum nondi itu sabang sini si sereuman bapak terus terang tuh pak namanya gitu ya. Warna masih rumahnya sireum. Nah gitu. Kenapa bapak tahu? Dari bacaan tahu itu ya, di pesantren. Gitu. Tak Allah mah lebih tahu. Wala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin wa fil ardi wala fis sama. Dan tidak luput dari pengetahuannya ya satu biji yang ada di bumi wala fis sama ya. Mithqalu dzarratin ada di dalam Quran surat Al-Zalzalah ya. Biji ya, biji apa namanya biji dzarrah atau atom wala fis sama dan di langit. Dan Allah itu tahu Pak. Tidak apa namanya tidak terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala satu biji benih yang ada di bumi Allah mengetahui. Ataupun Allah misalkan karena benda langit kan hampa udara tidak berbeda dengan bumi yang apa namanya padat dengan udara, Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Toha, lahu ma fis sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lahu miliknya lah apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi dan milik Allah lah dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma dan di antara keduanya. Wa ma tahta tsara dan segala sesuatu yang ada di tanah. Ya, di hadapan tanah. Artinya di hadapan tanah ku eta milik Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna ku manusia dirusak. Kumaha tuh? Kumaha Pak? Ku Allah diciptakeun ku manusia dirusak. Makanya di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala itu mewariskan bumi itu kepada orang-orang saleh. Apa Pak? Jadi bumi itu diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Innal arda yurithuha min ibadiyas salihin. Sesungguhnya bumi ini diwariskan hanyalah kepada orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh itu yang paham ilmuna, teknokrat, birokrat gitunya. Kemudian menjaganya dengan suatu undang-undang eta teh lebet kana orang saleh. Jadi orang saleh teh tidak diartikan orang-orang yang suka salat saja. Gitu ya. Orang yang paham ilmunya itu orang saleh. Sok aya apanya upami bapak di pasihan rezeki murang kali kan gitu ya. Alhamdulillah sehat. Sehatnya bagian daripada soleh Pak. Itu. Jadi soleh itu diartikannya adalah salah satunya sehat. Sehat itu soleh. Kalau bapak tidak sehat, biasa ibadah itu biasa Pak. Gitu. Kemudian wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suara fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah terang Pak. Allah mengetahui teriakan Bapak dalam keadaan sirra tersembunyi wa akhfa lebih tersembunyi. Allah mah terang. Makanya hati-hati Pak. Hati pikiran hati-hati Pak. Ngemut sing leres-leres ngemutna. Jangan sampai ada salah satu emutan anu suuzon. Allah mah lebih terang. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa. Allah lah tiada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna dan Allah lah pemilik nama-nama yang baik. Makanya Pak, Allah itu tidak ada satu nama yang buruk. Seperti di pemahaman agama lain kan ada Tuhan perusak. Ya. Ada Tuhan perusaknya ada Tuhan perusak, ada Tuhan yang Wisnu Brahmana Siwa. Nah, itu kan ada Tuhan-Tuhan perusak. Allah tidak ya. Allah tidak menyematkan nama-nama yang buruk. Justru Allah mempunyai nama-nama yang baik.
Kemudian di dalam mukadimahnya khalaqu Adam fabtalahu, Allah menciptakan Nabi Adam dengan ujiannya. Tsumma jtabahu fataba alaihi wahada. Kemudian menjauhkan Allah menjauhkannya, kemudian Allah mengembalikan taubatnya. Wahada dan membimbingnya. Maksudnya kumaha? Setiap manusia pasti punya dosa. Setiap manusia punya kesalahan. Jadi uhidi ke Allah gitu. Uhidi ke Allah. Allah anu masihan jalan kanggo uhidi kana taubat. Wa ba'atha Nuhan fasana fulka bi amrillahi wa jara. Kemudian Allah lah yang mengutus Nabi Nuh, kemudian membangun fulka. Fulka itu bahtera. Kapal bi amrillahi dengan perintah Allah wa jara, kemudian berjalan tah bahtera teh. Tina tanah tandus yang awalnya bertahun-tahun kering, kemudian ini ada satu orang jelek we nya membuat kapal. Secara logika kan menuju halodo gitu ya. Kan menuju halodo itu. Nah, ngadamel kapal. Ternyata ini perintah Allah karena akan mempersiapkan tiba azab gitu. Tuh Nabi mah mempersiapkan Allah akan menurunkan azab teh di pasian terang Kak Nabi. Urang ge berarti salah satu pelajarannya apa yang harus kita siapkan bulan depan Ramadan, ilmuna berarti ilmunya. Makanya ini penting, salah satu hakikat ilmu itu adalah mengetahui apa yang akan terjadi. Bilih hari kiamat teh bade naon? Bade atosan, siapkan Pak amal saleh. Gitu. Kemudian wanajja al-khalila minan nar, dan Allah menyelamatkan al-khalil. Al-khalil itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim minan nari api neraka fasara haruha, kemudian menjadikan panas bardan fasara dan jadi haruha panas, bardan jadi sejuk. Sifat api teh panas, Pak. Ku logika aku ilmu naon ge namina seuneu panas, tetapi ku Allah jadikan dingin. Ya, dijadikan dingin. Wasalaman dan selamat alaihi kepada Nabi Ibrahim fa'tabiru bimajaro, dan ambillah pelajaran dari apa yang terjadi. Ya, wa ata Musa tis'a ayatin famaddakaro fir'aunu wa mar'awa, dan Allah wa ata Musa, dan dia mendatangkan Musa dengan tis'a ayatin 9 tanda, ya. Famaddakaro, tapi mengingat Fir'aun, untuk mengingatkan Fir'aun. Maksudnya Pak. Jadi Nabi Musa teh mempunyai satu tanda, mempunyai satu kepintaran untuk mengingatkan Fir'aun gitu maksudnya. Wa mar'awa, tetapi Fir'aun tidak pernah bertaubat. Anggar gitu. Makanya Musa kan daerah-daerah yang sekarang ya yang ditempati oleh komunitas Yahudi, makanya kan sifat-sifat Yahudi begitu Pak. Itu sifat Yahudi itu pintar tapi keras kepala ya. Makanya Romawi, daerah-daerah yang panas itu banyak nabi-nabi yang diturunkan kan. Berbeda dengan di Mekah. Ya, Mekah kan nabi-nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Nah, gitu. Nah, ini sejarah juga nanti bisa ditelusuri terkait tentang peradaban manusia. Wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara, dan kemudian Nabi Isa menguatkan dengan tanda-tanda untuk tabharul wara, mengingatkan manusia. Wa anzalal kitab ala Muhammadin fihil bayyinatu wal huda, dan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya Al-Qur'an itu mempunyai bukti yang jelas. Ya, bukti yang jelas. Wal huda, dan petunjuk yang jelas. Seperti Quran dalam Quran surat Ar-Rahman ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi di laut itu ada dua air yang berbeda ya. Dua air yang berbeda. Ada air asin dan air tawar.
tetapi tidak bersatu, Pak. Tidak bersatu. Itu adalah bentuk ilmiah yang hari ini baru ada penelitiannya. Padahal Al-Quran sudah ada bukti yang jelas, tetapi manusia yang tidak mau meneliti. Makanya Al-Quran itu adalah fihil bayyinatu wal huda. Ya, di dalamnya mempunyai kitab yang jelas. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatra. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tiada henti Allah berikan kepadanya. Kemudian wa usallimu ala nabihi, saya bersolawat dan wa usallimu, dan saya memintakan rahmat dan keselamatan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus fi umil qura di Mekah. Jadi umul qura teh Mekah, Pak. Jadi nabi itu diutus di Mekah. Dugikeun ka salah satu tokoh, ya, salah satu tokoh bahwa tanah suci itu bukan Mekah katanya, tapi Indonesia. Terserah. Aduh, ada Pak. Tapi aya we pengikutna, Pak. Ya, aya we pengikutna. Sallallahu alaihi wasallam ala sahibihi fil ghar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada sahabatnya fil ghari, ketika tatkala kejadian di Gua Hiro. Siapa? Abu Bakrin bila miro, yaitu Abu Bakar yang tanpa diragukan lagi keyakinannya. Wa ala Umar al-mulhami, dan kepada Umar yang diberikan ilham fi ra'yihi, dalam pendapatnya. Jadi berarti Umar teh pinter, Pak. Ya. Umar teh pinter. Fa huwa bi nurillah yara. Dia Umar itu diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami tos dipasihan cahaya ku Allah Subhanahu wa taala, semuanya kebuka, Pak. Makanya namanya ilmu teh cahaya. Karena ilmu itu cahaya, perlu hati yang bersih, Pak. Perlu hati yang suci. Ilmu itu tidak akan sampai jika hatinya kotor. Ilmu itu tidak akan sampai jika hatinya banyak maksiat, banyak dosa, banyak salah. Ilmu mau sumping, Pak. Jadi ilmu yang suci itu adalah di dalam diri dan jiwa manusia itu ada, di dalamnya ada kesucian. Bersihkeun mah hati teh, Pak, tiap dinten teh istighfar. Jadi bersihan hati teh ku istighfar. Istighfar hungkul emutan pas salah naon ta Bapak di umur sekian, kejadiannya apa, emutan ku Bapak Ibu teh. Itu untuk membersihkan hati. Kemudian wa ala Utsmana zauji ibnataihi, dan kepada Utsman suami anak Nabi, dua anak Nabi. Sahabat anak Nabi yang dinikahi oleh Utsman? Ya, perempuan. Zunurain, Hafsah ya. Kulsum. Hafsah sareng Kulsum. Dua-duanya langsung? Tidak. Satu dulu, kemudian meninggal, kemudian menikah lagi ke anak yang berikutnya Nabi. Gitu. Jadi sahabatnya siapa? Abu Bakar. Ya, anak Nabi, anak Abu Bakar siapa yang dinikahi? Aisyah. Abu Bakar tehnya sahabatnya besan mertua ya, mertuanya, ya mertua, terus. Kemudian Umar, Hafsah ya, Hafsah, anaknya dinikahi Nabi. Oh gitu. Kemudian Utsman mana? Zainab Ummul Kulsum. Sareng jadi anu dinikahi teh Sri Zaid. Oh iya. Jadi 11 kan. Ya. Ini yang anak Nabi punya anak, kemudian anaknya dinikahi Utsman. Berarti Utsman teh menantu gitu. Menantu. Ya, menantu Rasul. Maka hadisan yuftaro, yang kisahnya tidak dibuat-buat. Kemudian wala ibni ammihi Ali, dan kepada sepupu. Jadi Ali bin Abi Thalib teh kan paman Nabi. Jadi paman Nabi Abu Thalib teh raina
bapakna Nabi Abdullah. Jadi Abdullah itu gaduh rai namina Abu Thalib. Abu Thalib gaduh merangkali namina Ali gitu. Ali nikah ka Fatimah putrana Nabi gitu. Jadi pame bapak gaduh merangkali iya beda jangan gitu. Itu nikahnya. Tuh, jadi bukan siapa-siapa, Pak. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kebaikan dakwah Islam itu dimulai dari keluarga. Gitu. Aduh, masyaallah. Wa ala ibni ammihi ala bahril ulum. Dan kepada sepupu paman Nabi yaitu Ali. Dia sebagai apa? Bahril ulum, lautan ilmu. Gitu, Pak. Jadi Ali teh seueur Pak ilmuna. Nah, orang terus diajar tacan ke Ali gitu. Makanya ada kitabnya nanti, Pak. Ulama menyusun ketinggian ilmu Ali, ada salah satu kitab kayak orang pelari kitabnya. Terus Pak ditelusuri atas sifat ilmu itu begitu Pak. Jadi semakin tahu itu semakin apa namanya semakin penasaran Pak. Pelari terus ya. Mana ya ilmu Ali, mana perkataan Ali. Kemudian wa asad di syarro. Dan Ali itu sebagai singa di semak belukar. Gitu. Ya kaitannya dengan peperangan. Jadi Ali teh kebayang Pak sikap sifatnya. Wah, bukan begitunya. Langkung di TNI itulah. Wa ala baqiyati alihi wa ashabil ladzi intasara fadluhum fil wara. Dan kepada seluruh keluarga dan sahabat Nabi yang tersebar kebaikannya di seluruh negeri wa sallama taslima dan keselamatan. Nah, mulai nih Syekh Al-Utsaimin memberikan satu pandangan terkait tentang keutamaan Ramadan. Ikhwani, saudaraku, laqad adallana syahrul Ramadan, syahrun karim. Sungguh telah tiba bulan yang mulia. Tos tiba tacan Pak? Tos badenya. Tacannya sabulan menjelang. Wa mausimun azim, musim yang agung, wa yu'adzimullahu fihil ajra, dan Allah mengagungkan melipat gandakan pahala, wa yujzilul mawahib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, wa yaftahu abwabal khair likulli ragib, Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi yang menginginkan. Gitu ya. Jadi upami nu teu hoyong mah kengeng Pak. Pintu kebaikan? Jadi karena Bapak ingin mendapatkan kebaikan melalui pintu kebaikan Ramadan, maka Bapak sebagai pencari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Bapak. Bagi yang tidak menjadi kebaikan. Anggar we apanya upami nu teu hoyong mah dina bulan Ramadan kitu deui lepat deui dosa deui. Malah lebih langkung deui Pak. Gitu. Kenapa? Karena emutanna lebaran teh kedah aya artos, kedah aya acuk sae, kedah aya lontong gitu. Ini rendang, emutan kumaha kemampuan teh aya, artos teh gaduh, emut kan kumaha carana? Gitu. Bagi yang tidak menyiapkan dirinya kemampuan dan ilmu. Makanya siapkan para Ramadan teh hiji kemampuan, dua ilmuna, supaya apa? Jangan sampai terlintas di pikiran Bapak ada suatu perbuatan buruk. Gitu. Bapak kenapa selalu mengaji, selalu calik di masjid, di majelis ilmu? Supaya akal Bapak tidak terlintasi dengan kesalahan. Gitu. Jadi Bapak teh kan anu namina emotan apa ngolebat banyak. Sesuk enon ya gitu ya. Asa di basahan ilham abdi teh kedah ka gunung anu. Kedah nyenak dogan Pak gitu. Kan sok kitu nya. Ku teu mah gitu. Bapak teh nuju repot ya di pekerjaan. Ya, sedangkan target Bapak untuk kamari tah nu ramenya bulan 2025 ngejar target harus 100%, kumaha carana? Wah, carana teh. Gitu. Jadi salah satu belajar ilmu itu adalah satu meminimalisir pikiran-pikiran buruk,
pikiran-pikiran salah, pikiran-pikiran yang mengarahkan kepada dosa. Itu jadi ku ilmu mah, ku belajar, ku duduk-duduk di majelis ilmu agar apa? Agar menutup rapat kesalahan sareng dosa. Gitu. Kemudian syahrul khairi wal barokah, bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan dan keberkahan. Jadi rezekinya teh aya weh teras banyak. Syahrul minahi wal hibati, bulan Ramadan itu adalah bulan pemberian dan karunia. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 85. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan linnas tuh Pak, sanes hudan lil muslim Pak, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, bukan seluruh umat Islam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk petunjuk semua umat Islam, di dalam semua umat manusia yang di dalamnya ada agama-agama gitu ya. Yang di dalamnya ada kelompok-kelompok gitu, ku Al-Qur'an. Kemudian wabayyinatin minal huda, sebagai petunjuk atau bukti yang jelas tentang petunjuk, dan furqan. Furqan itu pemisah antara kebaikan dan keburukan. Syahrun mahfufun birrahmati wal maghfirati wal itqi minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikelilingi dengan rahmat dan ampunan dan penyelamatan dari siksa api neraka. Jadi Bapak hoyong dijauhkan dari siksa api neraka, banyak-banyaklah melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Upami tos sering Ramadan, wih deui kana salah? Jadi Ramadan mah adalah bulannya panen kebaikan, bukan bulan menanam kebaikan. Jadi bulan menanam kebaikan 11 bulan. Gitu. Karena bulan Ramadan bulan nanam bapatnya, nanam baca Quran dina bulan Ramadan, rengse dina bulan Ramadan henteu deui gitu. Berarti menanam. Hari menanam henteu dirawat, paeh itu banyak. Jadi mati Pak kalau tidak dipelihara. Jadi Al-Qur'an, salat, kemudian zikir di bulan Ramadan itu tumbuh, tetapi 11 bulan Ramadan Bapak mampu memelihara atau tidak? Jika mampu berarti tumbuh, jika tidak mati Pak. Jadi ketika Bapak tidak mampu memelihara berarti mati tuh kebaikan, matilah iman. Gitu. Kebaikan teh awalnya tidak iman. Kemudian awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Jadi di dalamnya awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, akhirnya adalah itqu minan nar. Ishtaharat bi fadlihil akhbar. Kemudian berikutnya di dalamnya sudah terkenal keunggulan terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian watawatarat fihil athar, dan banyak riwayat-riwayat yang membuktikannya. Salah satunya dalam Sahihain an Abi Hurairah. Ini hadisnya Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan." Apabila atau ketika tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, kemudian dirantailah setan. Wa innama tuftahu abwabul jannah fi hadha syahri likathratil amali shalihah. Bagaimana cara membuka pintu surga? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Jadi upami Bapak memperbanyak amal soleh, buka tah pintu. Jika Bapak tidak memperbanyak amal soleh, uburah nutup Pak, kuncina gitu gaduh. Uburah muka kuncina teh gaduh. Kari kuncina naon? Kuncina teh amal soleh. Gitu. Jadi Bapak upami bade ka Masjid Al Kausar kan aya pantuan. Anu teu terang ka masjid mah di mana nyimpen kunci Masjid Al Kausar? Terang teu? Iwal ti Pak Iwan.
Tahu Pak, jadi yang sering ke masjid itu adalah orang yang tahu mana pintu mana kuncinya. Jadi orang-orang yang suka kebaikan itu tahu kuncinya. Kuncinya adalah amal soleh. Jadi pintu-pintu kebaikan Ramadan itu adalah satu gerbang ketika kan amarage panto Pak, tacan lebetnya. Tacan lambat Pak. Iya teh belum masuk. Dengan amal soleh itu kunci. Ketika Bapak punya kunci dengan amal soleh, Bapak bisa masuk. Ketika sudah bisa masuk, disitulah ada kenikmatan dari hasil amal soleh. Kemudian tuh watargiban lil amilin, diperuntukkan bagi yang ingin ya mengerjakan. Wa tughallaqu abwabun nar, kemudian dikunci pintu-pintu neraka liqillati ma'asi min ahlil iman, bagi orang yang sedikit ya, bagi orang yang sedikit amal soleh, banyak dosa. Itu min ahlil iman, bagi pemilik iman. Wa tusaffadu syayatinu, kemudian dirantai setan-setan. Wa fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, yang dimana ya kemudian setan itu dibelenggu, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang ia capai. Gitu. Jadi Bapak teh ingin mencapai tetapi terhalang dengan keimanan, keilmuan yang Bapak punya. Gitu. Jadi setan itu sebetulnya tugasnya hanya mengalihkan sebetulnya. Di Quran surat Anas gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, kemudian yang alladzi yuwaswisu fi, yang memberikan bisikan fi sudurin nas, kepada dada manusia. Hanya bisikan saja, Pak. Makanya kenapa dada manusia banyak orang-orang yang terbisiki oleh setan? Karena tidak dijaga dengan zikir. Makanya hati itu jaga dengan zikir agar kemudian menolak dari bisikan setan. Itu Pak. Jadi salah satunya fungsi majelis taklim itu gitu. Khawatir ada hati Bapak terbisiki setan, Bapak terfikirkan ke dalam akal, kemudian melakukan amal kejahatan gitu Pak maksudnya. Jadi kenapa setan itu membisiki dada manusia? Berarti ada salah satu pekerjaan yang terbalik. Berarti kita harus memperbanyak zikir. Setan bisiki hati manusia, berarti Allah memberikan perintah kepada kita untuk berzikir hati. Gitu Pak. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua, ada riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." Telah diberikan kepada umatku 5 sifat di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun, yang tidak didapatkan kepada umat yang lain, minal ummami qabliha, dari umat-umat sebelumnya. Apa? 1, khulufu famis shaim atyabu indallahi mirrihil miski. Nafasnya mulut orang yang shaum itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. 1, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, dan malaikat memberikan ampunan sampai dia berbuka. Ya. Kemudian wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu, dan Allah menghiasi tiap hari dengan surganya. Wa yaqulu, Allah mengatakan kepadanya, yushiku ibadiyas salihun, wahai hamba-hambaku yang soleh, bersegeralah ya, ayyulku anhumul ma'unata wal adza wa yassiru ilaika. Kemudian hendaklah kalian untuk senantiasa mengurangi hal-hal yang hal-hal yang mengalihkan dirimu terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian waktu soffadu bihi maradatu syayatin, dan dirantainya kedurkahan setan-setan, fala yakhlusuna ila makanu yakhlusuna ilahi, yang setan itu akan menghalangi capaian kalian terkait tentang ibadah di bulan Ramadan.
wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, dan malaikat meminta ampunan di akhir malam. Jadi Pak, di akhir malam pas Bapak pada sahur, akhiri dengan doa. Salah satunya istighfar. Jadi perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Ada dalam Quran Pak, ciri-ciri orang yang takwa adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi usahakan upami tiap subuh teh pas bangun ulah pas azan pisan, karena akan menghilangkan waktu keutamaan istighfar. Jadi istighfar itu waktu yang utama adalah di waktu sahur. Waktu sahur teh jam sabaraha? Tapi Bapak bangun waktu sahur. Jadwal. Urusan jadwal. Jadi biasanya setengah jam, ya setengah jam atau 40 menitan lah, 40 menit sebelum azan waktu sahur. Jadi sahur, Bapak santap sahur, istighfar. Nabi bagaimana jumlah istighfar? Di Al-Quran surat At-Taubah 70 kali. Ya, atau Nabi dan hadis Nabi tidak melewatkan istighfar sehari semalam 100 istighfar. Gitu. Jadi Bapak nanti mengakhiri hari akhiri dengan istighfar. Tacan Bapak kulem, tabu salapan istighfar Pak. Seergan istighfar, astagfirullah. Jangan cepat-cepat istighfarnya, karena dengan kecepatan istighfar akan menghilangkan hati dan akal gitu. Jadi Bapak upami terlalu tempo kecepatan istighfar atau doa tidak akan bisa melibatkan hati dan akal gitu. Jadi temponya lambat sih. Astagfirullah. Ya itu Pak. Betul. Kemudian udah ya ke bawah ya. Akila ya Rasulullah, dikatakan Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah itu adalah Lailatul Qadar?" Qala la, itu bukan Lailatul Qadar, walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qad amalahu. Akan tetapi al-'amil, orang yang beramal itu sesungguhnya menyempurnakan pahala apabila ia memenuhi amalnya. Jadi orang yang mendapatkan itu adalah orang yang mengamalkan. Orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan itu adalah orang yang mengamalkan keutamaan Ramadan. Bagaimana memperbanyak amal ibadah. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwani wahai saudaraku, hadhihi salul khamsud dakharohallahu lakum. Ini adalah sifat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa khassakum, dan Allah memilih kalian dengan sifat-sifat tersebut min baini sairil umam, di antara sifat-sifat umat-umat, seluruh umat-umat. Wa manna 'alaikum liyutammima bihi 'alaikum ni'am, dan Allah menganugerahkan kepadamu dan menyempurnakan nikmat kepadamu. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadaila, dan betapa banyak kepemilikan anugerah Allah yang diberikan kepadamu dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, para bapak adalah orang sebaik-baik umat. Kata Nabi gitu ya. Kuntum itu kan domirnya adalah mukhatab, yang diajak bicara. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Tugasnya apa? Yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah keburukan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang mati lu, Pak. Ya. Hiji, merintahkan kehadian. Dua, nyegah kagorengan, kesalahan, keburukan, dosa. Dan yang ketiga adalah iman. Itu Pak, tugas kita mah. Di Quran surat Ali Imran. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Kata
Syekh Al-Utsaimin, inna khulufa famis shaim atyabu indallah, sesungguhnya nafas mulut orang yang som itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak miski itu. Wal khulufu bidhammil kha wa fathiha. Khuluf itu atau nafas itu didomahkan atau difathahkan. Apa maknanya? Taghayyuru raihatil fami 'inda khuluwil ma'iddati minat ta'am. Kenapa bau mulut orang-orang yang som itu, kenapa bau mulut? Karena berubahnya nafas mulut ketika khuluwil ma'iddah, ketika kosongnya perut. Jadi perut itu sedang kosong, karena perut kosong jadi ke atas jadi bau, Pak. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum. Gitu. Kenapa? Karena sedang sahum perintah gitu. Jadi setiap syariat itu pasti ada rahasia di balik syariat. Wahya raihatun mustaqrohatun indan nas. Bau itu yang tidak disukai oleh manusia, ya. Gitu ya. Gitu. Lakin ha'inallah, tetapi di sisi Allah atyabu min raihatil miski, adalah lebih harum daripada minyak kasturi, li'annaha nasyi'atun an ibadatillahi wa ta'atihi, karena hal itu berasal dari perintah Allah dan ketaatan. Kenapa Bapak saum? Ibadah. Kenapa Bapak saum? Taat ke Allah. Terakhir Pak jawabannya adalah ketaatan. Jadi hakikat ibadah itu adalah taat. Gitu. Terus terakhir Pak, kenapa Bapak ibadah? Nuju ke ayat damlan. Nah rajin ke masjid, nuju sepi orderan. Tetapi kenapa Bapak salat? Taat ke Allah. Wa kullu ma nasya'a min an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun indallah inda subhanahu yu'awwidu anhu sahibahu ma huwa khairun wa afdalu atyab. Setiap apa yang berasal dari ibadah dan ketaatan itu adalah salah satu kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggantikan pemiliknya dengan kebaikan yang unggul. Jadi tiada kebaikan, tiada ibadah itu adalah pada dasarnya hakikatnya adalah ketaatan. Setiap ketaatan Allah akan balas dengan apa yang lebih unggul daripada dunia. Nah, kumaha hadisna terkait tentang keunggulan? Ayat Fatihah hadisna yang sudah Bapak lakukan tiap subuh, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu. Jadi Bapak target hari ini berapa? 1 juta. 2 rakaat mah langkung mulia dunia dan seisinya. Bapak tiap sasih bisa memberikan kepada orang tua 10 juta. Tetapi dengan 2 rakaat salat subuh Bapak bisa memberikan setiap hari lebih dari uang 10 juta. Bagaimana doanya? Doakan yang terbaik kepada orang tua. 2 rakaat. Jadi perbanyak setelah 2 rakaat itu doa. Karena itu khairun minad dunya wa fiha. Jadi sebaik-baik dunia dan seisinya. Itu ku 2 rakaat salat subuh, salat sunat. Kemudian berikutnya, ala tarawna in ila syahid. Kemudian tidaklah kamu melihat kepada orang yang syahid, alladzi qutila fisabilillah, yang gugur di jalan Allah, yuridu an takuna kalimatullah, yang ia menginginkan tegaknya kalimat Allah yang ulia yang agung, ya'ti yaumil qiyamah, akan datang di hari kiamat, wajurhuhu, dan lukanya, yas'ubu daman, mengeluarkan darah, launuhu, yang warnanya launudam, warna darah, warihu, dan baunya rihul miski, seperti baunya minyak kasturi. Wa fil haji yubahi Allahul malaikata bi ahlil mauqif, dan selama haji ya Allah membanggakan dan malaikat membanggakan bi ahlil mauqifi, fayaqulu,
kepada penduduknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ubran. Lihatlah kepada hambaku yang mereka itu datang dengan keadaan berantakan, gitu ya. Jadi orang yang bersusah payah dalam ibadah itu orang yang sulit, Pak, orang yang berantakan. Kan orang tergopoh-gopoh banyak tunduh soca mah tunduh, Pak, ka Masjid Al-Kausar mah dina waktu subuh. Kan itu dalam keadaan lemah, Pak. Ya, dalam keadaan lemah, tetapi kita dalam keadaan lemah mampu menghadirkan ketaatan, tak gitu, Pak. Tetapi engkek ku Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat ada dalam keadaan yang senang, bahagia, segar, gitu. Di riwayat Ibnu Hibban. Kemudian berikutnya, wa inna ma kana sya'athu mahbuban ilallahi ta'ala fi hadzal mautani, yang mana dia sesuatu yang ia cintai di tempatnya, li'annahu nasyi'un an ta'atillah, sesungguhnya itu berasal dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bijtinabi mahdzuratil ihrami wa tarkit tarafuti, yang menghindari seseorang itu menghindari larangan tentang dan meninggalkan kemewahan, ya, kemewahan. Jadi orang yang beribadah itu kan begitu, Pak. Dina waktosna adzan maghrib timbullah ada misalkan tontonan yang menarik, ya. Bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut? Kan itu dari kecintaan seseorang apa yang ia sukai, kan. Datangna sholat mah tetapnya sholat, gitu. Orang desa gitu tuh, inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-khosratus saniyah, bagaimana praktek yang berikutnya? Annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yuftiru, bahwasanya malaikat itu, para malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang saum sampai dia berbuka. Jadi salami Bapak dimintakan ampunan oleh malaikat, maka selama itu Bapak harus menghindari dari perbuatan dosa. Kerku malaikat dipasihan dosa, dimintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa, Bapak nyen dosa. Jadi jangan sampai bertolak belakang dan malaikat yang nuju nyuhunkan ampunan kanggo Bapak, tetapi Bapak di dunia malah membuat dosa. Berbalik. Wal malaikatu ibadun mukramuna indallahi ta'ala, karena sesungguhnya malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan malaikat itu senantiasa taat atas perintahnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Fahum jadiruna bi ayyastajiba Allahu du'ahum lisaimin. Kemudian mereka adalah orang yang layak, ya, yang senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa bagi orang-orang yang saum. Makanya salami saumah seueurkeun istighfar, sareng seueurkeun doa. Gitu. Jadi satu sisi upami Bapak misalkan bade meriset, ya, atau napi men-setting, mengatur setiap perjalanan waktu melewati waktu saum, setiap jam, Pak, jam 7 doa, bade jam 8 doa deui, jam 8 doa deui, jam 10 doa deui, terus Pak tiap jam doa. Jadi jangan sampai melewati setiap jamnya itu tanpa doa. Tah kedah kitu engke Pak saum teh. Jadi paling tidak kita punya rencana ketika bulan Ramadan, setiap melewati waktu sebelum zuhur ada 5 doa, gitu. Maka doa teh sudah direncanakan, Bapak. Ketika melewati zuhur, kemudian waktu asar, persiapkan ketika Bapak akan mendekati waktu asar, siapkan doa dan istighfar. Kemudian asar ke maghrib, persiapkan, Pak. Jadi nanti boleh tidak mengumpulkan pada pukul 5 sore mengumpulkan makanan untuk berbuka? Boleh, Pak.
Makanya selama mengumpulkan makanan sambil doa. Ya, sambil doa. Cendol teh tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Aya gula anak tukang gula. Aya daunnya tukang daun. Terus Pak, aya esna tukang es berarti Pak. Jadi satu makanan itu banyak pihak. Gitu. Maka doakan. Itulah keberkahan. Sedangkan orang yang dikabulkan doa adalah orang yang didoakan sedang ia tidak tahu bahwa dia didoakan orang. Nah, tos tiasa gitu teh can Pak. Apa mitos tiasa itulah bagian daripada keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah, khususnya doa. Banyak ini Pak. Cekap banyak. Jadi kesimpulannya adalah perbanyaklah berdoa ketika di bulan Ramadan. Kedua, jangan sampai Bapak bertolak belakang malaikat nuju memintakan doa, ya Bapak malah berbuat dosa. Justru harusnya ketika malaikat memintakan doa ampunan kepada Bapak, Bapak juga memperbanyak amal soleh. Ya, dipastikan selaras. Jangan sampai bahwasanya kita melakukan aktivitas saum tetapi saumnya begitu saja, hanya haus dan lapar saja. Kamsoim, banyak orang yang saum tetapi saumnya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak dibarengi dengan di dalamnya amal soleh dan istighfar. Cekap netiasa kami hatur terkait tentang keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan. Oh, mangga saya baca itu tuh. Tadi kedekatan di Rasul dengan sahabat. Ada 4 keistimewaan konsultan. Nabi kan di Sayyidina Ali, udah Nabi kene. Terus 2 Khadijah, 3 Asia, istri Firaun. Anu terang Nabi istri Firaun itu kelebihannya naon keistimewaan. Surat At-Tahrim, Mbak. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Jadi surat At-Tahrim terakhir tilu ayat satacan ya. Allah memberikan permisalan istri orang-orang kafir. Siapa itu? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin. Istri Nuh. Itu kan perumpamaan istri yang durhaka. Wa imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut ya. Istri Lut gitu ya, istri Lut. Ada lagi wa daraballahu mathalan lil ladzina ra'atun wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan permisalan istri yang soleh, istri Fir'aun. Ini Pak keutamaannya. Terusnya Pak Ki. Ayat juz 28 akhir. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Jadi keutamaannya istri Firaun itu ada di surga. Fil jannah wa najjini minal qaumil zalimin, dan diselamatkan dari kaum orang-orang yang zalim. Jadi setiap permisalan keutamaan istri-istri Nabi SAW atau istri-istri yang dikhususkan dalam Al-Quran, pada dasarnya satu, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, didekatkan kepada surga. Bentuknya kumaha? Bentuknya bisa begini Pak, bentuknya teh. Satu, ketika seseorang itu dijauhkan dari api neraka, dihadirkan orang-orang yang membuat kebaikan. Gitu. Jauh Pak, jangan terkenal orang-orang anu yang berdosa terkenal. Bentuknya begitu. Dan di hari akhir dibedakan, nanti ada pembedaan istri-istri yang dikhususkan di dalam Al-Quran dan istri-istri yang dikhususkan dalam hadis terkait dengan ketaatan. 2 tadi, dengan ketaatannya diberikan surga, kemudian dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Jadi wanajini minal qaumil zalimin, diselamatkan dari perilaku orang-orang yang zalim. Itu tentang Quran. Kemudian
hal-hal yang lainnya nanti digali di hadis. Keutamaan istri-istri yang dikhususkan. Gitu. Jadi kolaran apa? Tambahan deui berapa? Cekap hatur nuhun, mudah-mudahan janten wasilah wawasan kanggo Bapak intina nyiapkeun bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.